tahapan itu adalah bukan menjadi wewenang dari KPU. Dan pada saat pelaksanaan penundaan itu, KPU hanya menunda pada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah pelantikan dan masa kerja PPS, kemudian verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP, dan pemutakhiran serta penyusunan daftar pemilih. Jadi di tanggal 21 Maret 2020 KPU mengeluarkan surat nomor 179 dan juga ini keputusan KPU ya 179, kemudian diikuti dengan surat edaran KPU nomor 8 tahun 2020 di tanggal yang sama terkait dengan penundaan 4 tahapan itu. Nah, kemudian surat tersebut diikuti dengan surat penundaan untuk seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS serta sekretariatnya, yaitu surat KPU nomor 285 tanggal 24 Maret 2020, yang mana pada surat tersebut disampaikan bahwa penundaan itu waktunya tidak ditentukan, artinya penundaan sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut. Nah, terkait dengan itu, KPU Kabupaten Kota dan juga KPU Provinsi yang melaksanakan pemilihan serentak 2020 ini kemudian melakukan penundaan di masing-masing wilayah untuk 5 tahapan untuk 5 hal. Yang pertama PPS, kemudian verifikasi syarat dukungan, kemudian pembentukan PPDP, kemudian pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, dan yang terakhir adalah masa kerja PPK begitu. Dan kemudian kegiatan tahapan itu menjadi stagnan karena kami di KPU juga diperintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan itu pada bulan Maret tahun 2020, dan kemudian akhir Maret 2020 ya, kemudian kegiatan pertanggungjawaban keuangan diselesaikan sampai dengan April 2020, akhir April 2020. Jadi praktis di bulan April itu kami hanya melaksanakan pelaporan kegiatan, begitu. Kemudian seperti kita ketahui bersama juga bahwa KPU menginisiasi KPU, DPR, dan juga pemerintah itu penyelenggara pemilu ya, itu menginisiasi untuk melakukan rapat bersama antara pemerintah dan juga DPR dan juga penyelenggara pemilu tertanggal 30 Maret 2020 dengan agenda pembahasan usulan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akibat pandemi atau wabah virus corona 2019. Nah, dari hasil RDP itu kemudian disepakati bahwa tahapan pemilihan yang belum dilaksanakan itu ditunda. Kemudian juga KPU memberikan 3 opsi penundaan pemilihan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kemudian juga dalam rapat itu disepakati untuk pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Perpu apabila nanti pelaksanaan pemilihan dilanjutkan, atau Perpu untuk tentu mengganti dasar hukum atau landasan hukum yang saat ini sudah ada. Kemudian juga pelaksanaan pemilihan lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan
DPR. Nah, kemudian pada tanggal 14 April 2020 DPR kembali menggelar RDP yang dihadiri oleh Mendagri, kemudian penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan juga DKPP, bahwa dalam rapat tersebut akhirnya disepakati bahwa penundaan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 itu yang semula yang semula di bulan September 2020 menjadi Desember 2020, artinya ditunda 3 bulan. Nah, kemudian sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 itu, 3 pihak, DPR, Mendagri, kemudian penyelenggara pemilu itu akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan pandemi COVID 2019 sekaligus untuk memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pemilihan tahun 2020. Nah, kemudian dari tanggal 14 April itu RDP yang terakhir, kita terus menunggu teman-teman di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilihan 2020 ini, dan juga KPU RI menunggu payung hukum yang itu harus diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemilihan 2020 ini, karena memang sampai dengan sebelum munculnya Perpu itu payung hukum yang kita pakai tentu masih Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mana pelaksanaan pemilihan itu masih dilaksanakan di bulan September tahun 2020. Walaupun sebenarnya KPU meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan Perpu itu di akhir April tahun 2020, ternyata sampai dengan akhir April tidak muncul, dan Perpu itu kemudian muncul di tanggal 4 Mei tahun 2020 kemarin, beberapa hari yang lalu. Dan terbitnya Perpu itu sebenarnya kita harapannya adalah menjadi landasan hukum yang pasti terkait dengan pelaksanaan pemilihan lanjutan itu. Namun ternyata di dalam Perpu itu akhirnya ada kepastian dan juga ada ketidakpastian di situ yang nanti mungkin secara lebih detail ini untuk Perpu ini akan disampaikan oleh Pak Aswika. Begitu. Nah, secara umum bahwa di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 ini ada 3 hal yang tiga norma baru yang diatur, yaitu terkait dengan pemilihan lanjutan di sebagian besar daerah dan juga di seluruh daerah, kemudian juga terkait dengan bencana non-alam, dan juga terkait dengan mekanisme bagaimana nanti pelaksanaan pemilihan lanjutan itu dilaksanakan, dan juga yang terakhir ini terkait dengan jika nanti pada bulan Desember itu ternyata pemilihan itu tidak bisa dilaksanakan, maka apa yang akan dilakukan itu. Itu sebagai pengantar dulu Pak Agus dari saya, jadi kronologisnya sampai kemudian Perpu ini
turun, dan juga mungkin ini ada beberapa hal terkait dengan hal-hal nanti yang terkait, yaitu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, dan juga keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam sebagai tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 ini sebagai bencana nasional, karena itu nanti akan sangat terkait. Dan juga keputusan Kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 yang memperpanjang status darurat COVID-19 ini dari 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 itu. Dan nanti tentunya setelah tanggal 29 Mei tahun 2020 kita bisa mendapatkan kepastian-kepastian. Saya kira itu dulu awalan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU Turini beserta teman-teman dari pimpinan KPU Kabupaten Pacitan, dan yang kami hormati rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Pacitan yang sudah hadir saat ini, dan yang kami juga sangat banggakan dan kami hormati sahabat-sahabat kita PPK dan Panwascam nonaktif. Jadi badan ad hoc dari Bawaslu dan badan ad hoc dari KPU nonaktif, Panwascam nonaktif dan PPK nonaktif yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan ini terima kasih. Ini gagasan ide pertama dari Pak Agus, kita membuat ini sehingga hari ini kita bisa ketemu. Ya, saya katakan inilah temu kangen kita. Karena kita sudah lama tidak ketemu. Kita dengan teman-teman sahabat-sahabat kita Panwascam juga sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman sahabat dari PPK. Panwascam nonaktif dan PPK nonaktif. Ya, terima kasih tadi Bu Ketua KPU telah menjelaskan kronologi daripada terbentuknya Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Jadi pada acara ini, kegiatan ini, kapasitas kami tidak terlalu membicarakan masalah isi dari Perpu, aplikasinya gimana, karena PKPU belum ada. Karena dasar hukum untuk pelaksanaan penundaan ini bukan satu-satunya pada Perpu ini, yaitu masih kita menunggu PKPU. PKPU bagaimana terbitnya, kita menunggu. Oleh sebab itu, teknis pelaksanaan pasca Perpu ini, kita belum bisa membicarakan secara detail, karena PKPU belum keluar. Jadi pada saat ini, menurut saya ini, kita lebih pada sosialisasi Perpu nomor 2 2020, dan kira-kira setelah memang benar-benar pelaksanaannya nanti Desember atau on-nya badan ad hoc
nonaktif ini Juni, apa yang kita lakukan? Yaitu. Jadi sebelum kita masuk pada itu, tindak lanjut daripada pasca Perpu ini, ya memang benar kronologi sudah disampaikan oleh Bu Rini, kronologi terbentuknya Perpu mulai dari RDP 2 kali sampai pada Perpu keluar. Perpu ini memang isinya ada 3 hal pokok, yaitu ada perubahan daripada isi pasal 120, ada perubahan dan 2 pasal tambahan, pasal 122A dan 201A. Itu dari 3 hal pokok yang ada di Perpu ini. Ada 1 pasal perubahan dan 2 pasal tambahan. Sedangkan substansinya yaitu di pasal 120 perubahan ini ada seperti disampaikan Ketua KPU tadi bahwa ada perubahan tentang bencana ini dimasukkan bencana non alam. Yang kita ketahui bencana non alam ini yaitu COVID-19. Sedangkan isinya Perpu ini di pasal 120 memberikan kewenangan kepada KPU pusat tentang membuat SK penundaan dan menentukan pelaksanaannya, yaitu Desember. Itu substansinya. Yang intinya Perpu ini ada di pasal 201, yaitu di penundaan pemungutan suara yang rencananya tanggal 23 September, di pasal 201 ayat 1 dikatakan ditunda karena terjadi bencana non alam. Itu di pasal 201 ayat 1. Dan di ayat 2 mengatakan ditunda Desember 2020. Dan ayat 3 dikatakan bahwa apabila Desember 2020 tidak bisa dilaksanakan, maka akan dijadwalkan kembali. Jadi itu isinya Perpu ini. Dan selanjutnya, setelah Perpu ini, apa yang kita akan laksanakan? Ya kita jelas saja kita masih menunggu PKPU dan mungkin dari Perbawaslu dan juknis-juknis selanjutnya. Apa yang kita akan laksanakan. Tetapi yang kita perlu persiapkan, apabila memang tahapan dihidupkan kembali, di-on-kan, dan memang badan ad hoc kita, baik Panwasca maupun PPK, on-nya Juni, ya itu kita harus persiapkan. Walaupun gimana, kalau memang kita sesuai aturan, PKPU keluar, Juni on, badan ad hoc kita aktifkan, mulai Juni ya apapun kita harus siap. Apapun kita harus siap. Karena kita sebagai pelaksana, kita sebagai penyelenggara. Jadi apapun yang ada, yang terjadi dalam pasca pelaksanaan Perpu ini, kita sebagai penyelenggara pemilu, pemilihan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus siap. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan ini, yang kita sebagai di Bawaslu, ini Panwascam kami mohon supaya siap-siap tanggal 1 Juni kita on. Apabila PKPU memang keluar, kita on-kan 1 Juni. Tetapi itu hanya persiapan kita, antisipasi. Tetapi jelasnya, kapan kita on, kita masih menunggu petunjuk dari pimpinan kita masing-masing. Jelas dari KPU menunggu pimpinan atasnya, Bawaslu juga demikian. Yang penting kuncinya ini kita kapan on ada di PKPU. Saya kira itu pengantar dulu dari saya, nanti kita lanjutkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bisa. Oh, tak kira saya sahur toh. Wes toh. Kalau ngirit Pak, nanti kalau banyak ngomong nanti saya nyerang es teh malah bahaya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ketua KPU beserta rekan-rekan komisioner dan Pak Ketua Bawaslu, Pak Berti dan rekan-rekan komisioner Bawaslu serta kawan-kawan Badan Ad Hoc KPU dan Bawaslu dari PPK nonaktif dan Panwasam nonaktif. Jadi saya langsung saja karena tadi sudah diberikan pengantar. Mungkin saya akan tampilkan Perpu nomor 2 tahun 2020 untuk bisa kita simak bersama. Tadi kronologinya sudah disampaikan oleh Bu Ketua bahwasanya ada beberapa kali penyamaan persepsi antara KPU, pemerintah dan legislatif dan DPR dan menghasilkan, dan di awal KPU memberikan opsi penundaan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan setelah itu, tapi dengan opsi 3 kali penundaan itu, 3 macam penundaan tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang melekat. Artinya tidak bisa dikatakan serta-merta ini bisa langsung ditetapkan 3 atau 6 atau 12, tapi memang ada konsekuensi yang melekat di situ. Dan setelah dilakukan penyamaan persepsi antara KPU, terakhir antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR, ada kesepahaman bahwasanya pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia ditunda 3 bulan dengan pelaksanaan pada bulan Desember tahun 2020. Ini kita buka perpunya. Yang pertama hanya ada kurang lebih 3 atau 4 pasal yang diubah. Yang pertama pasal 120 ini maknanya tentang perihal terjadinya bencana non alam yang bisa mengakibatkan penundaan pilkada serentak pelaksanaan. Nah, di pasal 120 yang ayat 1 ditegaskan terkait bencana non alam yang pada hari ini korelasinya terkait dengan pandemi COVID-19, dan di ayat 2 dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Artinya ketika kemarin tahapan sudah berjalan dan kemudian sempat dihentikan, dinonaktifkan, pelaksanaan kembali untuk proses pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak dilanjutkan dari tahapan yang terhenti kemarin. Jadi ketika kemarin kita berhenti sampai pelantikan Badan Ad Hoc PPS, jadi kemarin kita tunda, ketika besok itu dimulai lagi, langsung kita lanjutkan. Seperti itu. Kemudian lanjut di ketentuan pasal 122A, pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 120, dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi, proses pelaksanaan kembali tahapan pemilihan serentak itu menunggu dari adanya keputusan KPU yang akan diterbitkan. Ini bisa dilihat ya presentasinya ya. Jadi saya sambil membuka slide-nya, kawan-kawan semua bisa menyimak di slide ini. Ya. Ya, oke. Ya, 122A ayat 2, kita turun lagi. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak
dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR. Nah, ini sudah terjadi prinsipnya. Kemarin ada kesepakatan bahwasanya dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi artinya sampai hari ini kita kembali ke ayat 1 pasal 122A, menunggu keputusan KPU diterbitkan. Jadi sampai sini menunggu keputusan KPU diterbitkan ya. Sampai hari ini belum ada terkait keputusan KPU. Ini nanti akan saya jelaskan di nanti setelah ini. Lanjut kemudian di pasal 201A. Nah, ini pokok dari pesan Perpu nomor 2 tahun 2020. Yang pertama adalah ayat 1, pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pasal 201 ditunda karena terjadi bencana non alam. Nah, di pasal 201A ini ditegaskan terkait penundaan pemilihan serentak yang terjadi akibat adanya bencana non alam, yaitu pandemi virus corona. Kemudian ditegaskan lagi pada ayat 2, karena ini berhubungan, ketika terjadi kondisi demikian, pemungutan suara serentaknya ditunda sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi pemungutan suara serentak yang ditunda akibat adanya bencana non alam tersebut dilaksanakan kembali pada bulan Desember. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya pemilihan serentak itu dilakukan pada bulan Desember 2020. Yang tadinya kita rencanakan pada tanggal 23 September, ini ditunda dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Baru kemudian setelah beranjak dari ayat 2, beranjak ke ayat 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan. Nah, artinya ketika ini nanti Desember tidak bisa dilaksanakan, ini mungkin diantisipasi apabila kondisi pandemi corona sampai hari ini sampai mendekati bulan Desember belum memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan serentak. Ini belum turun gitu rate pandeminya. Jadi ketika itu kondisi tidak bisa dilaksanakan pada bulan Desember, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasal 122. Jadi rekan-rekan semuanya, di Perpu ini ditegaskan bahwasanya pemilihan serentak yang awalnya bulan September itu ditunda menjadi bulan Desember. Prinsip awalnya seperti itu. Kemudian melihat realita yang ada, apabila ini dengan estimasi bulan Desember tren pandemi virus corona sudah mulai berangsur membaik, mulai berangsur pulih. Tapi ketika kondisi pandemi virus corona ini tidak semakin pulih, apabila mungkin masih bisa dikatakan stagnan gitu saja, dan itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan yang pemilihan serentak, itu bisa ditunda kembali. Bahasanya di Perpu adalah segera setelah bencana non alam berakhir. Artinya kapan berakhirnya ini juga kita tidak ada yang tahu. Tapi prinsip utamanya adalah pelaksanaan bulan Desember. Nah, ini untuk isi Perpunya. Nah, sementara sebagaimana disampaikan Bu Ketua tadi, Perpu 2 tahun 2020 ini bukan satu-satunya landasan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan pemilihan serentak pada bulan Desember. Karena apa? Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, dari opsi-opsi penundaan dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan tadi, KPU RI memberikan semacam syarat apa saja konsekuensi-konsekuensi yang harus disiapkan, instrumen apa saja yang harus disiapkan ketika itu nanti ditunda 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Opsi itu mungkin bisa ditampilkan, Pak Agus. Nah, agak di zoom Pak, di zoom hal-hal yang perlu diperhatikan, yang harus diperhatikan.
ini adalah opsi A, yakni jadwal tahapan penundaan pemilihan untuk 3 bulan penundaan. Yang pertama, KPU meminta harus adanya Perpu yang diterbitkan paling lambat akhir April 2020. Nah, meskipun kemarin sempat molor menjadi tanggal 4 Mei 2020, tapi pada prinsipnya syarat pertama ini sudah terpenuhi. Kemudian masuk ke syarat berikutnya, setelah adanya Perpu, KPU RI meminta adanya kepastian bahwasanya masa tanggap darurat penyebaran COVID-19 ini sudah berakhir tanggal 29 Mei. Jadi artinya ada syarat untuk mencabut masa tanggap darurat penyebaran COVID-19 ini pada tanggal 29 Mei 2020. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya pencabutan PP nomor 21 tahun 2020 terkait pembatasan sosial berskala besar sebelum dilanjutkannya tahapan. Jadi ada 3 konsekuensi hukum yang diminta dari KPU RI apabila opsi penundaan pemilihan serentak ini ditunda selama 3 bulan atau dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi yang pertama jelas Perpunya harus ada, yang kedua masa tanggap daruratnya juga sudah harus berakhir, yang ketiga pencabutan PP tentang PSBB ini juga sudah dilakukan. Apabila 3 regulasi utama ini tidak dilakukan, tentu pelaksanaan pada bulan Desember ini juga bisa dikaji kembali. Artinya bukan sesuatu yang mutlak bahwasanya pemilihan serentak ini akan dilaksanakan pada bulan Desember. Mengingat bahasa di Perpu juga pada ayat 3, pasal 201A tadi, pada ayat 3 juga memungkinkan apabila bulan Desember itu untuk ditunda kembali dan dilaksanakan segera setelah pandemi COVID ini berakhir. Jadi perpunya muncul, Perpu ini secara sosiologi, secara histori sosiologinya dimunculkan karena dalam Undang-Undang 10 2016 belum disyaratkan mutlak untuk pelaksanaan pemilihan serentak pada bulan September. Jadi artinya harus ada klausul hukum yang memberikan kepastian bahwasanya bisa dilakukan penundaan selain bulan September. Kemudian ketika masa tanggap darurat sudah berakhir, artinya kita melakukan rangkaian tahapan ini juga tidak melanggar dari status tanggap darurat, termasuk dari PP nomor 21 terkait PSBB. Dan kebetulan alhamdulillah di Pacitan juga tidak terjadi PSBB begitu. Sampai hari ini terkait perkembangan COVID-19, kita melihat posisinya sudah mulai tren untuk stagnan cenderung turun. Jadi bisa dimungkinkan, ini tidak mutlak, tapi bisa dimungkinkan pelaksanaan pemilihan serentak tanggal 9 Desember nanti itu bisa dilaksanakan. Dengan catatan menggunakan mungkin ada semacam SOP kesehatan yang khusus untuk dilaksanakannya rangkaian tahapan dari pemilihan serentak tersebut. Jadi tahap awal ketika opsi 9 Desember tersebut diambil, disepakati dan diputuskan adalah munculnya keputusan KPU sebagaimana disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi. Ketika keputusan KPU sudah muncul, regulasi awal yang harus muncul adalah masa tanggap darurat penyebaran virus COVID-19 harus sudah dipastikan berakhir tanggal 29 Mei. Nah, jadi artinya sampai hari ini kita menunggu statusnya 29 Mei itu nanti apakah masa tanggap darurat bencana secara nasional ini dicabut atau tidak. Kalau itu dicabut, kita bisa melanjutkan untuk proses tahapan. Apabila tidak, dimungkinkan akan ada kajian ulang untuk menunda tahapan untuk tidak dilaksanakan pada bulan Desember. Itu. Kemudian setelah apabila ini disepakati, misalkan tanggal 29 Mei nanti masa tanggap darurat sudah dicabut,
langkah pertama dari KPU adalah sebagaimana tayangan ini, tanggal 30 Mei 2020 adalah pengaktifan kembali PPK dan PPS. Jadi PPK kita aktifkan kembali, dan kemudian tahapan pelantikan PPS yang kemarin sempat tertunda segera kita lakukan sesuai dengan tahapan yang sudah kita sesuai dengan tahapan yang sudah diatur dalam regulasi yang ada itu. Kemudian setelah pengaktifan kembali badan ad hoc, saya tidak tahu di Bawaslu bagaimana, tapi saya rasa mestinya juga seiring sejalan, mestinya juga sama. Tahapan awal juga langsung pengaktifan kembali badan ad hoc. Setelah itu langsung kita masuk pada proses pemutakhiran data pemilih. Prosesnya persiapan coklit, pencocokan dan penelitian data. Karena sesuai dengan tahapan di sini untuk Juni awal adalah penelitian verifikasi faktual secara dukungan pasangan calon perseorangan. Karena di Pacitan tidak ada calon perseorangan, artinya tahapan terdekat setelah pengaktifan kembali PPK adalah pemutakhiran data pemilih. Ya. Iya ini ya. Jadi itu ini selesai. Jadi ini prinsipnya itu ketika Perpu ini sudah selesai, Perpu sudah mengisyaratkan bulan Desember dan kita menunggu tanggal 29 Mei. Ketika 29 Mei itu masa tanggap darurat sudah dicabut, kita langsung melakukan pengaktifan kembali badan ad hoc dan kita siap untuk melaksanakan tahapan yang sempat tertunda kemarin. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan dari sini saya berharap ada semacam sharing, ada semacam masukan dari rekan-rekan semuanya. Bagaimana jika opsi penundaan pelaksanaan kembali pada bulan Desember ini terjadi, karena kita sudah siapkan instrumen bagaimana kita melaksanakan kembali tahapan tersebut. Tapi apabila 29 Mei nanti tidak dicabut, otomatis kita tertunda lagi. Otomatis penundaan status penonaktifkan badan ad hoc ini dan tahapan ini juga semakin diperpanjang. Tapi opsi pertama adalah kita menempuh 29 Mei itu adalah pencabutan masa tanggap darurat COVID-19. Jadi ketika 29 Mei nanti dicabut, otomatis pasca itu kita sudah langsung on. Kita seluruhnya sudah langsung on untuk tahapan pemilihan serentak 2020 untuk dilaksanakan bulan Desember. Mungkin itu. Terima kasih Pak Agus. Ya, jadi dari syarat Perpu tadi adalah munculnya keputusan KPU, bukan peraturan KPU. Keputusan KPU itu adalah terkait dengan pelaksanaan kembali tahapan, dan bagaimana rangkaian tahapan itu terjadi, itu baru diatur dalam PKPU. Itu amanat dari Perpu. Nah, sebelum munculnya keputusan KPU itu, dari awal KPU sudah memberikan syarat tadi, sepanjang Perpunya ada, sepanjang masa tanggap darurat sudah dicabut, sepanjang PP tentang PSBB itu juga dicabut, KPU langsung bergerak untuk membuat keputusan KPU
tentang pengaktifan kembali. Artinya keputusan KPU ini akan muncul pasca 29 Mei nanti. Bagaimana ini nanti disikapi atau tidak. Itu. Ya, karena Perpu 2 2020 kan memang bukan satu-satunya instrumen hukum yang bisa dijadikan landasan untuk pelaksanaan pemilihan serentak pada bulan Desember. Itu. Ya, makasih Pak. Dari penjelasan beliau bertiga, mulai Ibu Ketua, Pak Aswika dan Pak Ketua Bawaslu, bahwa intinya di wilayah, di kecamatan juga di desa, kami ini siap. Tetapi dengan kesiapan itu ada beberapa kesulitan dan potensi yang kita hadapi. Yang pertama, kesulitan pertama adalah warga ini masih sibuk, ya, masih sibuk tentang isolasi, tentang tutup jalan, waspada pada warga lain. Ini padahal seperti itu juga sesuatu tersendiri. Kemudian warga juga menghindari pertemuan, termasuk sosialisasi, rapat-rapat dan sebagainya. Kemudian potensi di kami, Pak, potensi di kami di BPK, kita kan juga wajib tahapan itu juga pleno, sosialisasi dan sebagainya. Itu juga harus kami laksanakan. Kemudian dengan berbagai kesulitan dan potensi itu, otomatis kami juga tidak akan maksimal. Itu juga potensi untuk disalah-salahkan, Pak. Potensi untuk disalah-salahkan. Itu. Termasuk di pemangku kepentingan di desa kecamatan. Mungkin belum berkenan lah untuk rapat-rapat dan sebagainya, karena kami juga sering seperti itu. Kemudian yang jelas gerakan kami akan terbatas. Okay. Kemudian juga ada rasa khawatir juga, Pak. Rasa khawatir untuk kita itu sering berinteraksi dengan banyak orang. Karena kami harus interaksi dengan banyak orang kami ini, gitu loh ya. Tapi itu juga kami juga khawatir. Itu kalau memang pencabutan dari bencana itu dilaksanakan bulan Desember ke depan. Itu berbagai kesulitan dan potensi yang kami hadapi. Sehingga nanti mungkin dari Panwascam itu juga akan menemui di lapangan banyak mungkin pelanggaran lah. Mungkin banyak pelanggaran bagi teman-teman Panwascam. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah tahapan itu persis seperti sebelum ada wabah bencana? Sehingga kami juga perlu dari teman-teman, kalau kelak sudah dengan rencana ya tetap kami akan kesulitan dan nanti kami juga potensi untuk disalah-salahkan. Itu Pak. Jika ini juga wabah ini juga terbatas gerak kami, juga terbatas komunikasi kami. Sementara itu Pak, terima kasih. Ya, Iya, terima kasih. Jadi
Sebenarnya kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Edi ya dari Tegalombok itu menjadi kekhawatiran bersama kita semuanya. Artinya tidak hanya pada pelaksana penyelenggara pemilihan di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, tapi juga di tingkat KPU RI, yang mana kemudian melaksanakan tahapan di tengah pandemik, walaupun nanti memang ketika kita memulai tahapan harus sudah dipastikan pandemiknya selesai ya, artinya masa daruratnya sudah selesai. Akan tetapi masyarakat tentu tidak bisa sekonyong-konyong kehidupan langsung kembali normal seperti biasa. Pasti ada butuh proses lagi. Itu. Dan jika kemudian kita memang harus melaksanakan opsi penundaan 3 bulan seperti yang disampaikan oleh Pak Berti tadi, kita harus siap. Itu prinsip yang utama. Prinsip bahwa penyelenggara harus siap melaksanakan seluruh tahapan. Nah, kemudian karena memang kita juga harus berempati terhadap masyarakat, warga masyarakat yang menjadi korban ataupun kemudian juga warga masyarakat terdampak COVID-19 ini, itu akan kita sampaikan juga tentu kepada KPU RI, kepada KPU provinsi, bagaimana kemudian kondisi psikologis di masing-masing wilayah. Seperti kemudian di Pacitan ini, warga masyarakatnya tentu masih ada trauma ya terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, sehingga nanti akan dibuat, jika memang harus dilaksanakan itu harus dibuat regulasi yang bisa bisa dilakukan dengan kondisi physical distancing dan juga social distancing dan juga sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu. Iya, sementara itu dulu. Unmute sendiri. Ya, halo, nyambung. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan Pak Edi dari Tegalombok. Terima kasih Pak Edi, ini menyambung. Kaitannya dengan kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Awangan, Bapak, perlu kami sampaikan. Sampai saat ini ODR yang dari perantauan itu ada 2.600 sekian. Itu tidak terlepas dari ada beberapa penyelenggara yang di wilayah di tingkat PPK maupun di tingkat PPS. Otomatis apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asbika, jika nanti di tanggal 29 itu nanti meskipun diputuskan atau mungkin tanggap darurat COVID-19 ini dicabut, rasa kekhawatiran apa yang disampaikan Bu Ketua tadi benar, meskipun dicabut tapi hantu daripada corona ini masih menghantui dari
pada teman-teman yang ada di wilayah. Meskipun saya yakin nanti apapun keputusannya ada regulasi atau mungkin sebuah protokol kaitannya dengan pencegahannya. Saya yakin itu pasti ada. Tapi perlu dipertimbangkan kembali kaitannya dengan virus corona ini, karena memang di khususnya Kabupaten Pacitan saat ini ya, apalagi jumlah daripada positifnya tadi ada 7 meningkat yang kemarin disampaikan oleh Bapak Bupati. Intinya itu. Jadi perlu kami sampaikan pada Bapak Bawaslu maupun Ibu Ketua KPU, yang jelas penyelenggara di tingkat PPK maupun PPS itu tidak terlepas dari orang-orang yang terlibat di satgas di wilayah masing-masing. Jadi satgas kaitannya dengan pencegahan semua terlibat, baik di tingkat PPS maupun PPK. Mungkin itu tambahan saya, Bapak. Sementara itu, terima kasih. Iya. Derek dawuh Pak Berti. Ya, dan Pak Asuka. Asuka karepen dan cepat-cepat tentang DM. Ya, terima kasih teman-teman dari Badan Ad Hoc Nonaktif dari PPK tadi yang bertanya, Mas Edi Tegalombo dan Mas Hussein dari Lawangan. Memang kalau kekhawatiran itu pasti terjadi, katanya dari Mas Hussein, hantunya walaupun hantunya sudah tidak ada, tapi masih paling arwahnya atau suhunya masih ada, sehingga menghantui orang-orang yang di lapangan. Iya, kalau kami dari Bawaslu, kita berbicara saat ini, karena memang PKPU belum keluar, karena pasti logika hukumnya, pasti setelah keputusan KPU penundaan dan pengaktifan, keputusan KPU tentang penundaan coblosan itu, nanti kan turun, seperti yang katakan Pak Wisuka tadi, turun PKPU. Jelas PKPU tahapan itu pasti perubahan. Dan yang dikhawatirkan kita di dalam coklit pemilih, kita Pacitan pemilih aja, karena verifikasi calon perseorangan tidak ada. Kalau masih seperti ini, Bawaslu jelas, seperti dikatakan oleh siapa dan Mas Edi, Mas Edi, nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan, sehingga kemungkinan ya Panwascam dengan PPK ya di lapangan ya akan terjadi ya bisa jadi tidak enak. Kalau saat ini aturannya saat ini masih seperti ini, ya seperti coklit, harus rumah ke rumah, harus ketemu langsung dengan pemilih. Itu di PKPU 217 dan 1919, walaupun di pasal 11 di 1919 di PKPU ini ada perubahan, tetapi di dalam pasal 1 tetap ada perubahan, harus ada coklit ini harus ketemu dengan pemilih langsung. Berarti tidak boleh seperti ini. Mudah-mudahan kalau seperti ini bisa tidak ketemu langsung. Jadi kalau memang aturan masih seperti ini, PKPU 217 dan 1919 tentang coklit belum dirubah, dan Perbawaslu tentang pengawasan coklit juga belum dirubah, ya tetap betul dikatakan Mas Edi tadi, akan terjadi banyak pelanggaran di lapangan karena kemungkinan tidak ketemu langsung dengan pemilih. Tetapi saya kira ini kita hanya masih berandai-andai. Kan orang dipusatkan mesti tahu lapangan, mereka tahu. Apabila memang Juni di-on-kan, saya kira ada perubahan.
Ya mudah-mudahan ada perubahan regulasi tentang coklat dan lain-lain seperti dikatakan Mas Edi tadi, kita pertemuan, kumpul-kumpul, sosialisasi bagaimana kalau kita ketemu-ketemu. Kita harapkan aja apabila memang ini on Juni, kita langsung coklat, ada perubahan regulasi. Itu aja kita harapkan. Tetapi kalau regulasi tidak dirubah, yaitu tadi, seperti dikatakan oleh Mas Edi tadi, kan terjadi banyak pelanggaran. Tetapi itu yang kita hindari, kita harapkan nanti ada perubahan regulasi sehingga menyesuaikan dengan ada yang di lapangan. Saya kira itu, Pak Agus, terima kasih. Asngari Sudimoro. Asngari. Okay. Oh, Andang. Halo Pak, ya bisa Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama saya tujukan kepada pimpinan Bawaslu, karena ini terkait dengan kepastian kita. Karena kalau di Panwascam ini kan ada yang namanya sewa menyewa dan lain sebagainya itu. Mungkin secepatnya mungkin nanti bisa dikabari kepada kami lewat grup atau mungkin diskusi khusus dari Panwas sekabupaten seperti itu. Terus selanjutnya untuk para pimpinan, bisa nggak tahapan ini misalkan kejadiannya dimulai dulu, cuman pemungutan suaranya itu ditunda seperti itu. Kejadian-kejadian seperti itu bisa nggak terjadi misalkan di suatu saat nanti misalkan seperti itu. Itu mungkin. Karena kita juga tidak tahu yang kalau saya pribadi saya tidak tahu yang dimaksud dengan tanggap darurat itu bagaimana. Apakah tanggap darurat itu memang karena ada wabah corona itu atau tanggap darurat itu hanya masa-masa puncaknya corona. Dan setelah tidak puncak misalkan sudah menurun, itu sudah dianggap tidak tanggap darurat. Mungkin seperti itu. Karena memang ya misalkan gini. Misalkan Juni tahapan sudah dimulai. Nah, ternyata ada klaster-klaster baru sehingga Desember itu untuk wabah corona naik kembali. Oke. Nah, kalau kejadiannya seperti itu bagaimana? Oke. Ya. Oke. Begitu saja. Sudah, terima kasih. Begitu saja. Ya itu. Terima kasih Pak. Ya, bisa didengar suara. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami sebetulnya sama dengan Pak Husain dan Pak Edi dari Tegalombok bahwa proses penyelenggaraan pilkada ini saya pikir kalau tetap dilaksanakan akan terjadi banyak efek-efek psikologis yang tidak bagus gitu. Karena bagaimanapun jika mekanisme pengawasan yang dilakukan itu masih menggunakan peraturan yang lama, sementara keadaan ini terjadi force majeure, maka bisa saja pilkada kali ini
ada tanda petiknya begitu dalam keadaan yang berbeda. Kalau dari penyelenggara, ketika ada PKPU kita on, kita pasti siap begitu. Kalau prank kuku, kekhawatiran itu baru mulai gitu. Jadi kalau kecamatan-kecamatan lain mungkin sudah dari awal, prank kuku baru mulai kebingungan terjadi di masyarakat. Dan saya yakin di akhir Mei itu ya semoga sudah selesai. Tapi kalau melihat tren memang belum begitu landai. Itu Bapak, jadi harapan kami coronanya cepat berakhir sehingga pelaksanaan tetap bisa dilaksanakan Desember. Begitu Pak. Saya nyikapi dari Ngadirojo tadi kayaknya itu punya merealisasikan kata mutiara logika tanpa logistik itu anarkis. Ya, mungkin saya bisa dibukakan Perpu 2 2020 pasal 122A ayat 3, Pak. Pasal 122A ayat 3. Ya, dipresentasikan. Tidak muncul tapi. Tidak muncul. Tidak muncul. Belum muncul, tidak muncul. Jendela. Ada yang mengharuskan, ini agak seharusnya. Ya, jadi saya bacakan kawan-kawan semua untuk pasal 122A Perpu ayat 3 Perpu nomor 2 tahun 2020. Di situ ditulis ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU. Nah, jadi dalam Perpu ini disyaratkan bahwasanya terkait proses dan bagaimana tahapan yang akan dijalankan ini akan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan KPU. Jadi terkait dengan kekhawatiran yang dibahas Pak Ketua Bawaslu tadi, apakah nanti tahapan itu akan menggunakan regulasi yang lama atau tidak, di Perpu ini disyaratkan untuk ada peraturan KPU yang baru terkait tahapan tersebut. Jadi tentunya PKPU yang akan terbit itu juga akan menyesuaikan kondisi di lapangan yang ada. Seperti itu. Kemudian terkait status tanggap darurat tadi, itu adalah kondisi secara nasional. Jadi ketika secara nasional dinyatakan ada sesuatu hal dalam kajian dinyatakan bencana non alam,
ada semacam regulasi yang mengikuti. Dengan tahap awal adalah adanya status bencana nasional non-alam. Nah, kondisi ini harus dicabut pada tanggal 29 Mei nanti. Dan apakah kita berandai-andai atau tidak, kepastiannya saya rasa kalau kita mengkaji, kepastiannya kita tunggu setelah tanggal 29 Mei nanti. Apakah beneran ini dilaksanakan bulan Desember atau tidak. Dan terkait kekhawatiran dari Ngadirojo tadi, misalkan dalam perjalanannya, kemudian ada terjadi ledakan klaster baru dari pandemi COVID-19, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penundaan kembali. Ketika misalkan Juni nanti kita on, dan kemudian September mungkin ada ledakan lagi, tidak menutup kemungkinan September ditunda lagi. Karena bahasanya Perpu memang agak umum, agak global. Jadi banyak rekan-rekan mengatakan bahwasanya ini Perpu ini bersifat sapu jagat. Jadi bisa mengakomodir apapun kondisi yang akan terjadi dalam perjalanannya pasca diaktifkan kembali tahapan-tahapan pemilihan serentak. Mungkin itu bisa kita lanjut dengan diskusi kembali. Iya. Jadi sifatnya nasional karena ini peraturan pemerintah dan status tanggap darurat bencana ini juga sifatnya nasional. Jadi harus dicabut dulu secara nasional. Jadi ketika nanti Ngadirojo, Pacitan atau Jawa Timur terjadi kembali pada suatu nanti, itu akan menjadi kajian kembali apakah memungkinkan Pacitan atau Jawa Timur itu akan ditunda kembali setelah diaktifkan. Seperti itu. Jadi memang serba tidak pasti, tidak ada yang bisa memastikan. Karena sesuai bahasanya Pak Berti yang hantunya hilang tapi arwahnya masih penasaran tadi kan juga tidak ada yang bisa memastikan apakah ini nanti clear setelah Juni ini. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Agus, Komisioner Bawaslu dan juga KPU yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Langsung saja, sebenarnya saya hanya ingin menambahi saja dari teman-teman. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Karena saya yakin Bapak Ibu di Bawaslu maupun di KPU itu mestinya diajak untuk sering menelaah terkait dengan Perpu atau apapun lah namanya. Nah ini yang saya tanyakan, walaupun terkait dengan pencabutan itu mungkin bukan ranah dari penyelenggara pemilu, akan tapi mungkin bisa dikasih tahu kira-kira indikasi untuk dicabutnya tanggap darurat itu seperti apa? Apakah mungkin secara nasional menurun, yang meninggal sudah berhenti, atau yang sudah banyak, yang sembuh semakin banyak dan sebagainya, atau mungkin ada indikator-indikator lain, sehingga ketika kita memantau dari berita-berita itu kan kita bisa melihat, oh ini pasti dicabut karena beritanya sudah seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan terkait itu. Terus yang berikutnya, karena ya ini lagi-lagi wabah, saya hanya punya harapan mudah-mudahan pilkada serentak ini tetap berjalan, cuman mekanisme aja yang dirubah.
Pak Agus hilang. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan status darurat itu adalah menjadi kewenangan pemerintah. Artinya bukan ranah KPU untuk kemudian membuat deskripsi apa-apa nanti yang menjadi indikator wabah ini akan berakhir. Tapi saya yakin dari pemerintah itu sudah membuat indikator-indikator terkait dengan nanti penghentian status darurat COVID-19 ini, dan itu saya kira juga tidak serta-merta kemudian tanggal 29 Mei pemerintah langsung pada tanggal itu, maksudnya pada hari itu mencabut itu. Artinya pasti hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya sudah ada pemberitaan atau informasi-informasi terkait dengan hal itu. Kemudian memang kita semuanya berjalan berdasarkan asas kepastian hukum. Pemilihan ini berjalan, segala sesuatu yang kita laksanakan ini berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum. Nah, saat ini kepastian hukum yang kita pedomani itu adalah Perpu ini, yang mana kemudian pada prinsipnya pemilihan atau pemungutan suara serentak itu dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2019 itu. Kemudian saya sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini, sehingga tentu ke depan hal-hal seperti ini harus bisa kita laksanakan, kita lakukan lagi. Tentu yang namanya belajar atau ngaji terkait dengan hal-hal hukum, landasan hukum atau pembelajaran terkait dengan demokrasi dan kepemiluan ini harus terus kita lakukan sebagai penyelenggara. Seperti itu, dan juga tentu mengupdate kondisi-kondisi atau situasi terkini terkait dengan seluruh tahapan penyelenggaraan ini. Itu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tetap semangat dan juga tetap menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ya, sedikit saja. Jadi saya nyikapi dari mana terakhir tadi, dari tulaan ya, kalau nggak salah pengawasan tulaan terkait indikator-indikator apa saja. Itu masih sifatnya nasional, dan kita berdoa saja mudah-mudahan wabah virus corona ini segera bisa berakhir dan tahapan kita bisa berjalan dengan baik. Terkait indikator itu, kita melihat salah satu parameter yang coba
dilakukan oleh pemerintah pusat adalah pencabutan pembatasan transportasi massal. Jadi kita bisa lihat di awal ini bagaimana dampak pasca dicabutnya kebijakan ini. Ketika posisi transportasi massal ini tidak memberikan dampak yang serius terkait penyebaran pandemi COVID-19, tidak menutup kemungkinan pada akhir Mei ini status tanggap darurat bencana itu bisa dicabut. Tidak menutup kemungkinan. Tapi apapun itu, prinsipnya kita sebagai penyelenggara harus siap, apapun opsinya. Dan kami di KPU Pacitan, di Bawaslu Pacitan saya rasa juga sama. Kita juga memikirkan bagaimana langkah baiknya untuk ditempuh di lapangan. Meskipun apapun nanti kebijakan yang kita ambil adalah hasil dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI. Jadi kita sebagai lembaga hierarki, prinsipnya bagaimana bisa melaksanakan tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap kawan-kawan di lapangan, baik di Panwascam maupun di PPK bisa terus menjaga kekompakan, apapun kita menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilihan harus menjadi penyelenggara pemilihan yang baik dan semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Apapun jadi kekhawatiran Pak Edi dan kawan-kawan tadi terkait dengan mispersepsi antara Panwascam, antara Bawaslu dan KPU tidak akan terjadi di lapangan. Jadi prinsipnya kita menyamakan persepsi dan kita saling menjaga kekompakan sehingga tahapan pemilihan nanti di tengah wabah pasca wabah virus corona nanti bisa berjalan dengan baik dan satu persepsi sehingga menghasilkan pemilihan Bupati Pacitan yang baik, demokratis dan penuh integritas. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi saya juga mengapresiasi luar biasa atas kesempatan ini dan mungkin di lain waktu bisa kita kembali agendakan supaya kita juga sama-sama bisa saling menyerap aspirasi bagaimana idealnya kita menjadi penyelenggara yang baik untuk pemilihan Bupati Pacitan 2020. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pertama-tama saya terima kasih kita ada acara seperti ini, ada pertemuan seperti ini walaupun hanya lewat udara. Ini saya kira kalau kita sering ketemu seperti ini, kita sering menyamakan persepsi, mudah-mudahan di lapangan juga tetap satu persepsi. Seperti dikatakan oleh Bapak Aswika, kekompakan kita harus jaga. Karena betul, kita ini sama-sama sebagai penyelenggara. Kita bukan orang lain. Kita satu rumah sebagai penyelenggara. Jadi kekompakan ini harus dijaga. Agar gimana, agar pelaksanaan di lapangan itu tetap saling terasa. Jadi kalau kita sudah sering ketemu kita di atas, di bawah sering ketemu seperti ini, nanti kita akan satu bahasa. Kita di tingkat kabupaten sampai di lapangan kita akan satu bahasa kalau kita sering ketemu seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya dan saya kira acara ini memang perlu kita sering lakukan biar kita ada satu persepsi terus biar di lapangan juga tidak akan terjadi miss di lapangan. Yang masalah tadi yang sudah dijelaskan saya kira tidak perlu saya jawab. Tadi Bu Ketua KPU dan Pak Aswika sudah menjelaskan pertanyaan dari Winarto tadi, datulaan dan pernyataan sudah cukup. Untuk lorok ada yang internal Bawaslu nanti urusan kita. Nah di sini yang dari Mas Nur tadi. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, baik dari Ibu Ketua KPU dan dari teman-teman Bawaslu dan dari Badan Etkop Nonaktif saat ini baik di baik di KPU dan di Bawaslu. Yang jelas hari ini kita asarannya masih sosialisasi Perpu. Jelas Perpu bagaimana tadi sudah dijelaskan dan sampai apabila ini kita tetap on sudah dijelaskan oleh KPU tadi oleh Pak Aswika jadwal itu tahapan seperti itu. Jadi jelas kita masih sosialisasi Perpu.
Dan untuk pelaksanaannya sampai saat ini kita belum mendapatkan kepastian. Kepastiannya ini setelah ada PKPU. Jadi karena PKPU belum keluar, kita tetap tunggu aja. Pasti masalah keluhan-keluhan lapangan saya kira nanti akan terakomodir di PKPU maupun di Perbawaslu. Saya kira itu nanti pasti ada jalan keluarnya. Yang penting seperti disampaikan oleh Aswika tadi, kita sebagai penyelenggara, disampaikan oleh Ketua KPU juga, bahwa kita sebagai penyelenggara, kalau memang on Juni ya gimana pun, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap untuk melaksanakan demi suksesnya pemilihan bupati di Pacitan ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya, baik di KPU maupun di Bawaslu. Terima kasih juga semuanya sampai di tingkat kecamatan, dari Badan Ekonomi Aktif, KPU dan Panwascam sudah bergabung, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa saat ini, dan semoga semuanya sehat, dan nanti kita kita semuanya sehat dan ready untuk melaksanakan Pilkada Pacitan tahun 2020. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi nih.